di AIK 4, yaitu Islam dalam Disiplin Ilmu Pengetahuan. Perlu kami sampaikan, mumpung masih ingat Pak Muad, untuk buku HPT 3 tadi, ya. Saya pesan Pak Muad, saya pesan, mungkin Bapak Ibu juga wajib pesan lah begitu, nggih. Nanti biar dikoordinasikan dengan LIK, masalah mekanisme pembayaran bisa transfer atau bisa langsung cash ke LIK. Oke, yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan kurikulum yang sudah kami susun. Intinya adalah kita bagi menjadi dua, memang dari pola keilmuan yang kita bahas di Islam dalam Disiplin Ilmu. Yang pertama adalah aspek yang mendasar dari integrasi keilmuan itu. Jadi kayaknya ini mahasiswa lebih banyak diajak mengenal lebih banyak mengolah pikiran, berpikir, merumuskan atau mendesain begitu. Karena ini berkenaan dengan pola keterhubungan antara Islam dengan sains. Maka itu kaitannya dengan integrasi dan interkoneksi. Jadi ada titik temu yang selama ini dianggap gap ya antara Islam dan sains. Nah, kita mencoba mengenalkan kepada mahasiswa bahwa sesungguhnya Islam dan sains itu adalah sebuah keilmuan yang universal, yang di situ ada integrasi dan interkoneksi antara satu dengan yang lain. Maka kajiannya itu lebih mengarah ke situ. Kemudian yang kedua, tetap masih berkenaan dengan hal yang mendasar dalam kajian keilmuan Islam. Yang kedua adalah kaitannya dengan iman, ilmu, dan amal. Nah, ini bagaimana melakukan atau merubah mindset di dalam alam pikiran mahasiswa itu untuk memahami bahwa sesungguhnya iman, ilmu, dan amal itu adalah sesuatu yang saling berhubungan atau saling beririsan ataupun juga sesuatu yang menyatu sesungguhnya begitu antara satu dengan yang lain. Jadi iman tanpa didasari ilmu itu pun juga tidak bisa jadi keimanannya tidak benar, begitu juga iman tanpa diimplementasikan dengan amal itu pun juga kurang baik. Jadi sehingga perlu ada keterkaitan atau penyatuan antara iman, ilmu, dan amal itu sendiri. Kemudian yang ketiga, masih pada tataran hal yang paling mendasar yang insya Allah nanti akan kita bahas di sebelum UTS, yaitu landasan teologis keilmuan dan Islam. Jadi ini berkenaan dengan ayat-ayat, hadis-hadis yang memperkuat bahwa pentingnya atau kedudukan ilmu itu dalam Islam, sehingga menjadi inspirasi oleh mahasiswa untuk selalu meningkatkan kapasitas, untuk selalu meningkatkan atau untuk selalu berusaha mencari ilmu itu sendiri. Nah, ini kemudian yang kedua, yang nanti kita akan bahas setelah UTS. Itu sudah mulai pada tataran implementasi ya, kerangka keilmuan studi dalam kajian keislaman. Nah, nanti dan itu sesungguhnya nanti berkaitan dengan prodinya masing-masing. Jadi keilmuan prodinya masing-masing. Nah, disinilah kemudian kita akan mendiskusikan. Jadi pola diskusi antara ilmu dengan Islam itu ada 3 pola yang sesungguhnya kita tidak bisa memisahkan, tetapi kita bisa menentukan sesuai dengan karakteristik ilmu itu sendiri. Misalnya begini, ilmu manajemen, ilmu akuntansi. Itu adalah ilmu yang berkenaan dengan hal-hal yang kalau dalam keislaman itu berkenaan dengan muamalah. Gitu ya. Dan ini tidak bisa kemudian diinspirasikan, tetapi dicarikan landasan-landasan hukumnya. Maka disinilah kemudian metode yang digunakan dalam penyampaian diskusi keilmuan ini adalah metode islamisasi ilmu. Jadi memang kalau kita menggunakan metode yang lain kayaknya masih
karena ini berkaitan dengan pola hayat hidup manusia, jadi berkaitan dengan muamalah dan itu berkaitan dengan hukum-hukum. Nah, maka di sini ada pola islamisasi ilmu bahwa hal-hal yang berkenaan dengan hubungan antara manusia, misalnya pinjam-meminjam, kemudian gadai, itu kemudian kita tarik ke dalam hukum syariah. Jadi kita bisa lebih lebih terbiasa atau lebih kenal dengan istilah akuntansi syariah atau manajemen syariah. Nah, berbeda dengan ilmu sains, dengan sains murni begitu. Nah, karena sains murni itu adalah sebuah produk teknologi yang ini banyak juga dimanfaatkan oleh manusia. Dan tentunya dia berharap di antara mahasiswa kita yang concern di bidangnya itu nanti melakukan sebuah studi atau riset yang itu dilandasi dengan nilai-nilai keislaman. Maka pendekatan keilmuan dalam penyampaian ini bisa menggunakan saintifikasi Islam. Jadi teknologi-teknologi yang sudah ada itu, nah, kemudian ditemukan atau digali dari penguatan-penguatan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Nah, bisa juga berkenaan dengan sains Islam, atau dalam hal ini adalah ayat-ayat yang ada itu kemudian menjadi inspirasi untuk mengembangkan teknologi yang perlu dikembangkan oleh mahasiswa melalui risetnya itu. Nah, misalnya begini, ada mata kuliah, ada kajian yang mungkin perlu sangat penting kita sampaikan kepada mahasiswa. Dan ini karena fenomenal. Misalnya berkenaan dengan penentuan. Jadi kalau dalam istilah saya implikasi sains dan teknologi dalam ibadah misalnya. Nah, misalnya berkenaan dengan penentuan arah kiblat, kemudian penentuan waktu-waktu sholat, penentuan awal bulan Hijriah. Nah, itu bersentuhan sekali dengan sains, ilmu pengetahuan yang terutama di mahasiswa teknik. Nah, itu juga belajar belajar geometri ya dan aritmatika. Jadi maka perlu disambungkan di sana bahwa apa yang mereka pelajari itu sesungguhnya juga ada implikasi dalam kegiatan ibadah. Nah, berbeda dengan ilmu psikologi. Ilmu psikologi itu di tengah kalau saya melihat itu. Jadi dalam beragama itu istilah moderat ya, yang berada di tengah, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Karena ilmu psikologi itu ya saintik dan psikis. Jadi kajiannya itu sehingga ilmu psikologi itu memang lebih, kalau kita dekatkan dalam kajian keilmuan dalam Islam itu ya lebih mengarah kepada dunia tasawuf. Karena memang bersifat psikis. Sehingga nanti di semester di UTS, setelah UTS itu memang lebih banyak ke mengolah hati. Atau kalau dalam ilmu sekarang itu neuroscience itu lebih mengarah ke sana. Jadi ada pengolahan jiwa, pengolahan hati. Bagaimana manusia itu merubah seseorang itu menjadi lebih baik. Misalnya kaitannya dengan kita sampaikan di ilmu psikologi, pelajaran psikologi tentang penyakit hati atau psikopatologi sebentar ini sedang saya bikin ya. Ini nggak bisa jadi misalnya berkenaan oke, terima kasih Bu Swita. Misalnya ini berkenaan dengan
ada kesehatan mental misalnya, kemudian psikopatologi dalam Islam. Kemudian ada juga terkait dengan psikoterapi. Juga berkenaan dengan persoalan-persoalan ini, persoalan-persoalan zikir, meditasi, kholwat, itu kan juga masuk dalam kajian ilmu psikologi. Sehingga kalau saya melihat di ilmu psikologi ini sebenarnya kalau metodenya itu ya metode sains Islam yang lebih mendekatkan kepada irfaniyun. Jadi mudah-mudahan, tapi kami sudah sering berdiskusi dengan Pak Ghazali karena yang paham betul tentang kajian ilmu psikologi murni itu, ya, psikologi umum itu adalah Pak Ghazali, dan ini kemudian kami komunikasikan dengan studi-studi Islam, kajian-kajian keislaman yang sebenarnya sudah dikembangkan oleh para ulama. Ya, kita tinggal menghadirkan begitu saja. Kita menghadirkan ini sesungguhnya kajian-kajian psikologi yang dulu misalnya Ibnu Sina, kemudian Al-Farabi, ya, itu juga melakukan telah-telah terhadap kejiwaan, terhadap ilmu psikologi itu sendiri. Jadi sementara itu Pak Muad, yang berkenaan dengan hasil diskusi kita di forum Islam dalam ilmu pengetahuan, memang rumusan secara detail di setiap program studi itu masih belum tuntas. Kita memang sudah bikin grup itu untuk menuntaskan ini, sehingga nanti butuh waktu mungkin tengah semester, dan kami berharap Bu Puspita itu memfasilitasi kita untuk workshop misalnya, Bapak Ibu yang ngajar di Islam dalam disiplin ilmu itu mematangkan desain kurikulumnya yang terutama yang di pasca UTS itu, kemudian dan mudah-mudahan ini belum tidak terus sudah selesai sebelum UTS dilaksanakan gitu. Sementara itu Pak Muad, mungkin nanti ada respon tindak lanjut dari yang lain, moga Pak Muad, kami kembalikan ke jenengan. Terima kasih Pak Udin. Sebelum ada pertanyaan dari yang lain, perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa buku yang sudah dicetak, nanti bisa dikembangkan, atau kalau ada yang belum baca nanti bisa baca ya. Untuk fisik ya, fisik kemarin itu kita punya ini ya, yang kemarin, tapi ini kan masih umum ya, masih umum karena di sini itu adalah sosial politik ya, tapi nanti kalau untuk jurusan prodi tertentu ya itu nanti berarti dikembangkan lagi di dalamnya, tapi berbasis dari itu ya. Kemudian ada yang pendidikan ya, ini dari yang sudah dibuat oleh Pak Supri ya. Ya ini ya siapa saja nanti yang mengajar di pendidikan ya, nah, itu bisa mengacu ke sini atau mengembangkan dari sini, karena prodinya kan banyak sekali di pendidikan itu, ada yang PAUD, ada yang PGSD dan sebagainya. Sedangkan untuk yang nanti mengajar di teknik ya, kita sudah punya bukunya ini ya, tapi ini berbasis fakultas seperti yang disebutkan oleh Bu Puspita tadi, tapi nanti itu dikembangkan ya, dikembangkan sampai kepada prodinya. Jadi ada ini apa? Kira-kira mungkin 25%-nya begitu ya. Jadi separuhnya itu sains, ya, kemudian separuhnya lagi mengarah ke umum fakultasnya, lalu lebih dikerucutkan lagi ke ini prodinya ya. Kemudian ada beberapa produk dari PTN lain ya. Kemarin kita bawa itu ya, Islam dan Iptek ini psikologi ya. Nanti bisa dibaca Pak Ghazali ya. Ini kita punya ya, fakultas psikologi ini sudah ada. Kemudian ada hukum ya. Untuk Islam dan Iptek ini khusus untuk hukum ya, mengajar di hukum. Nanti bisa membaca ini. Ya, lalu ada yang lainnya lagi ya, untuk yang di
kesehatan ya. Yang di kesehatan nanti bisa baca ini. Yang di kesehatan siapa ya? Yang di Vikas? Pak Lailul, Pak. Nah, Sekarang Lailul, yang ya, di nanti bisa baca yang ini dan bisa mengembangkan. Saya kira itu beberapa hal yang kita bicarakan di awal ini. Mudah-mudahan nanti bisa membuat, dan kemarin kan kita ada kesempatan untuk menulis apa itu dari Pak Sigit itu ya, bahan ajar, saya lupa itu, barangkali nanti bisa digunakan untuk beberapa prodi. Lalu yang terakhir kita bagi tugas untuk RPS PJ-nya ya, untuk RPS AIK 2 tetap PJ-nya Pak Supri ya, tetap nanti kalau ada yang terbaru bisa di-share lagi. Nanti silakan di-share di grup ya, sehingga nanti bisa diambil oleh desa-desa yang lain. Kemudian untuk PJ RPS AIK 4, Pak Udin, untuk pertemuan pertama sampai ke berapa itu ya? Ke-6. Ke-7, Pak. Ke-7 ya. Nanti bisa di-share ini RPS-nya. Lalu untuk ke-8 dan seterusnya nanti masing-masing monggo Bu Ninda mengembangkan ya. Pak Ghazali, kemudian yang lainnya ya sesuai dengan prodinya masing-masing itu bisa mengembangkan. Saya kira mungkin mohon tidak terlalu lama, barangkali nanti hari Ahad ya, hari Ahad untuk terutama AIK 2 dan AIK 4 yang separuh itu bisa di-share, Pak Udin ya. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Oke, saya mau izin bertanya, Pak. Ya. Matur nuwun sangat. Berkenaan dengan ini tadi kan ada arahan bahwa nanti untuk AIK 4 itu pertemuan 1 sampai 7 itu nanti dari Pak Udin nggih, terkait dengan materinya apa dan seterusnya ngoten nggih. Karena memang koordinatornya Pak Udin ngoten. Kemarin itu kan memang kami sudah ngobrol-ngobrol terkait dengan itu gitu nggih. Dan kemudian ini Bapak RPS saya itu untuk psikologi Islam itu sudah jadi, dan kemarin itu karena memang untuk keperluan MBKM nggih, pertukaran pelajar, sehingga sudah saya set, kemudian sudah saya share ke mitra begitu ceritanya. Nah, karena sudah saya share ke mitra ngoten, maka kemungkinan RPS nantinya itu juga yang saya ajarkan itu sesuai dengan apa yang sudah saya share terkait dengan itu. Karena kemarin itu kan ada pertukaran pelajar MBKM nggih. Kebetulan psikologi dapat proyek itu, sehingga salah satu yang dipakai itu kemarin adalah tentang psikologi Islam. Dan itu sudah saya berikan ke pihak mitra. Jadi nanti kurikulum RPS-nya juga seperti itu. Ngoten pripun nggih? Ejanya ya. Tidak apa-apa, nanti di-share dulu, nanti kan kita yang namanya alumni itu kan bisa berkembang ya. Jadi siap. kaku ya. Jadi bisa diolah, saya kira gitu. Oh, ngoten. Siap. Diluwes saja. Monggo nanti supaya kita bisa membaca. Oke, nanti bisa saling melengkapi Pak Ghazali. Siap Pak Udin. Harus juga begitu ya. Kita juga nantinya kena nanti Pak Ghazali. Jadi nggak apa-apa Pak Ghazali, nanti kita sempurnakan, kita semakin sempurnakan biar keilmuan kita itu bisa lebih settle, bisa lebih menjadi semacam prototipe pengembangan keilmuan di Unsida. Nggih. Ya. Bu Ninda, untuk manajemen ada yang mau disampaikan tentang RPS? Insya Allah enggak, Pak. Insya Allah sudah, Pak. Nanti kalau misalkan saya butuh mau bertanya nih, saya
tanya langsung ke Bu Puspita langsung ke Pak Mukaceng. Oh iya. Nanti kita juga minta ini apa namanya arsip untuk kita. Untuk apa namanya? Iya Pak. Masing-masing prodi. Yang prodi lain, Pak Junaidi, oh sama ya, mana Pak Junaidi? Sama dengan Bu Nindya. Oh ya, kita tunggu ini apa perumusan RPS-nya. Bapak dosen yang lain cukup? Kamu Lasin? Cukup? Pak Nadif? Ustaz Eko mungkin. Ustaz Eko yang di Fikas? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup? Ya, jadi Ustaz Eko nanti itu di ada iTambat ya? Ada Pak Muat, ada. Oh iya, nanti kita juga akan bertukar RPS. Habis sekalian, saya kira cukup pertemuan kita pada siang sore hari ini. Mudah-mudahan tetap sehat. Amin. Saintek ya, nanti kita minta ini apa? Yang dulu pernah nulis itu ya? Yang ini. Baik, baru sekalian kita tutup rapat. Belum Pak. Ya, Aldin, monggo. Oke, saya minta konfirmasi itu kan buku Islam dalam disiplin psikologi dalam perspektif Islam itu kan kemarin kita sudah ada produk ya. Sudah ada produk, mungkin itu bisa mungkin Pak Ghazali juga menjadi acuan mungkin Pak Ghazali nanti kita ya namanya buku kan semua tidak sempurna ya, jadi ada penyempurnaan mungkin dan sudah dicetak kayaknya. Jadi mahasiswa nanti juga bisa diharuskan atau disarankan untuk menggunakan itu. Atau enggak? Ya, lebih lanjutnya nanti kita akan berkoordinasi tentang ini bahan aja ya, Pak Ghazali ya. Oke, Pak Muat, Mbak. Bapak Ibu, untuk link Google Form yang saya share di grup mohon meluangkan waktunya untuk itu karena nanti terakhir itu tanggal 7 sebagai laporan kami RPS Bapak Ibu, itu karena ada upload RPS. Yang terakhir yang dari saya karena seperti yang disarankan Ustadz Eko beberapa kali pertemuan, AIK kita ini kan belum bisa mengintegrasi ke dalam mata kuliah. Yang sekarang alhamdulillah kan sudah masuk, artinya dosen-dosen AIK 4 tidak hanya dari dosen AIK murni, melibatkan dari prodi-prodi. Paling tidak nanti penelitian-penelitian mahasiswa itu sudah bisa dimasukkan nilai-nilai Islamnya, jadi manajemennya, psikologinya, sehingga betul-betul ada integrasi AIK itu di dalam pembelajaran. Jadi AIK yang selama ini hanya sebagai pelengkap, hanya sebagai mata kuliah wajib, biar tidak hanya sebagai mata kuliah wajib saja. Insya Allah Pak Khoiri ada kelas saya kasih di Fikas sesuai dengan kompetensinya di kelas fisioterapi Pak Khoiri, sehingga bisa mengembangkan penelitian dan abdimasnya di situ Pak Khoiri. Bismillah. Bismillah ya. Ya kayak pelatihan pijat. Oh, ya, dosen-dosen AIK gimana caranya supaya bisa semua, bisa kan dukun ya, bisa berapa? bisa nambah anak. Ya. Terima kasih Bapak sekalian atas kehadiran di rapat sampai dengan sore hari ini. Nanti kita akan lanjutkan diskusi di grup ya, karena perkuliahan kita sudah harus hari Senin ya, RPS-nya harus segera diunggah. Kita cukupkan
pertemuan pada sore hari ini ya. Kita tutup dengan Pak Hakim, ada pertanyaan? Oke. Terima kasih Pak Muat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah hampir 4 tahun meninggalkan dunia IKA karena konsentrasi di FAI ya. Terima kasih bisa bergabung lagi dengan AIKA. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, guru kami Pak Muat dan teman-teman yang lain. Yang pertama adalah terkait dengan materi atau mata kuliah yang kami ampu yang rasanya baru yang belum pernah kami ampu sebelumnya. Pada posisi semester 2, kebetulan kami mengampu mata kuliah politik dan administrasi Islam. Kalau ini sudah lama kita bergabung dengan teman-teman dengan mata kuliah ini. Namun ada satu yang baru menurut saya, Pak Muat, mohon izin dan teman-teman yang lain, yaitu materi administrasi dalam perspektif Islam. Nah ini barangkali ada contoh apa istilahnya silabus yang lama atau yang baru yang sudah ditentukan, hasil seminar atau hasil apa yang kajian-kajian dari tim AIKA, mohon kami di-share karena terus terang bagi kami ini hal yang baru ya. Jadi administrasi dan dalam politik dalam perspektif Islam ya. Ini kayaknya baru buat saya. Kami sudah share Bu Puspita terkait dengan hal ini, namun belum ada jawaban, masih dijanjikan. Saya kira itu. Terima kasih Pak Muat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hakim. Jadi nanti mungkin hasil kemarin sebagiannya itu ada yang tentang administrasi ya, Pak Budi nanti bisa dilihat lagi dokumen yang dari peserta tentang itu. Dan nanti ini kan memang harus ijtihad ya. Kan salah satu ciri dari Muhammadiyah itu kan itu. Iya, bukan Al-Quran dan hadis saja, tapi ijtihad. Hasil ijtihadnya itu menghasilkan bahan ajar itu. Kalau benar pahalanya 2 Pak Muat ya, kalau salah pahalanya 1 gitu kan ya Pak Muat. Ya, itu jadi tetap saja dapat pahala. Kan? Oke, terima kasih. Semangat. Beristiad, semangat. Sehat semua. Oke. Ya, sehat semua. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Cukup ya, Bapak Ibu sekalian? Cukup, Pak. Ya. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supri ini dari mana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bus, saya ini punya potensi bakul nih. Mungkin perlu ngajar di ekonomi kayaknya ya. Dikapleng Pak Junaidi niku kali Bu Ninda. Guyonan. Jalan mesin. Biar bisa neliti Pak di fisioterapi Pak sekarang. Ya, tetelan jantung ya. Itu prodi itu ya Bu ya. Itu prodi fisioterapi. Kalau fakultasnya Fikes nih. Nggih. Kalau yang lain apa prodinya di Fikes itu? Kebidanan, apa itu manajemen kesehatan, manajemen ilmu kesehatan, terus PLM PLM niku laboratorium niku. Oh, kalau kebidanan nanti saya bisa dimarahi Pak Muat nanti. Penelitiannya dianggap kurang kompeten nanti. Kebidanan Pak Muat. Ya, perlu cara melahirkan. Oke, tanpa operasi. Iya. Oke. Ya Iri, pakai pendekatan Tibun Nabawi ya. Yang di Kalimantan itu bidan itu Pak dicak joget salsa ya. Oh, melahirkan gitu ya? tanpa rasa sakit. Yang belum pernah dicobai getaologi ini. Wah, orang mana getaologi? Getak lain. Oh, itu kagetologi ini. Kagetologi.
Nggih, matur nuwun dulur-dulur. Monggo-monggo. Silakan prakteknya. Ayo Pak Khairi, mana artikelnya? Yang pagi. Wes pokoknya sebentar lagi nih. Mantun niki dilungkan wis supaya topo nih. Temanya apa, Bu Pus? Temanya apa? Kita tidak ini Pak, edisi 2 tahun ini kita tidak memberikan tema, jadi bersifat umum ke Muhammadiyahan apa ke Islam, keislaman, studi Islam sama studi kemuhammadiyahan. Jadi masih umum. Kita belum bebas ya. Iya, tadi lupa bulan November apa Desember Pak Muat yang ada call for paper lagi AIK di UAD. Monggo nulis niku. Mempersiapkan artikel. Temanya tentang Nobel. Lupa itu bulannya. Nggih. Temanya saya lupa. Ayo kalau nggak pandemi berangkat sama-sama berapa dosen AIK ke UAD. Sepakat nih. Nggih, anggaran publikasi Bapak Ibu kan nggak ada yang diambil. Yang ambil Cek mboten kula Bu Anita, Bu Ima. Kula angsal ngambil nggih. Bu Ansal kan dosen NIDK. Oh, Ustaz Hakim pun ada kate kudo. Mangga. Nggih, saya budal bareng-bareng November. Nggih. Nggih. Gelombang 8 PD-nya siapa ya? TKMP. Terus apa saya tuh Pak? Bu Ima. Bu Ima ya? PD-nya siapa? Gelombang 8. Kayaknya Bu Ima kayaknya Pak. Bu Ima Ustaz. Bu Ima ya. Bu Ima terus ditutup Bu Puspita. Ya, berarti nanti sekalian besok ke kampus ya Bu Ima, nggak tentang penutupan. Ya, Bu Ima. Saya nggak dengar, Pak nggih. Sampean besok Ahad ke kampus sekalian bahas tentang persiapan penutupan. Oh, nggih. Insyaallah. Ya. Oke. Tuan, dulur-dulur, kita tetap ini mau pulang. Iya Pak, hati-hati di jalan. Hati-hati, nggih. Pamit. Ya, Bu Anis, Waalaikumsalam. Bu Fatma,